Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusunan kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat, tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Latihan ketahanan tubuh dibagi menjadi dua macam, yaitu daya tahan otot dan daya tahan otot atau muskular. Latihan daya tahan otot setempat atau muskular endurance terdiri dari latihan fartlek, latihan kombinasi lari pelan-pelan dan cepat, dan cross country, lari jarak jauh lintas alam. Latihan endurance cardiorespiratory endurance adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh tubuh. Contohnya adalah jogging, berjalan, bersepeda, gerakan naik turun tangga, dan berenang. Selanjutnya, bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama, latihan daya tahan adalah lari. Lari adalah salah satu olahraga yang banyak menguras energi. Ketika Anda melakukan lari, maka jantung dan anggota tubuh Anda akan otomatis bergerak secara bersamaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu yoga. Jika Anda ingin berfokus pada sistem pernapasan dan ketenangan mental, maka olahraga yang dapat Anda lakukan adalah yoga. Walaupun sederhana, tapi bisa meningkatkan stamina daya tahan tubuh, karena olahraga sendiri memfokuskan ke pernapasan dan ketenangan jantung, maka akan membuat hati, jantung, dan paru-paru lebih stabil. Yang ketiga yaitu renang. Selain yoga, berikutnya adalah olahraga renang. Renang adalah olahraga yang asik, juga olahraga yang menyehatkan. Renang memadukan sistem pernapasan dan gerak tubuh agar seimbang. Tidak sedikit olahragawan dari cabang bukan renang menjadikan renang sebagai latihan untuk meningkatkan fisik dan stamina mereka. Selanjutnya yaitu senam. Banyak orang beranggapan bahwa senam adalah olahraga paling mudah dan paling santai untuk dilakukan. Tapi jangan salah, jika Anda rutin melakukan senam dengan durasi yang lama dan variasi gerakan yang berbeda, maka senam juga dapat menjadi salah satu pilihan alternatif. Yang selanjutnya, skipping atau jumping. Skipping atau jumping dapat menjadi pilihan alternatif bagi Anda yang memang suka di rumah. Skipping adalah latihan yang memanfaatkan alat skipping, disebut juga skipper. Skipping ini dapat dengan mudah Anda temukan di toko olahraga. Yang keenam yaitu bersepeda. Bersepeda juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Tentunya stamina meningkatkan akan dapat diperoleh jika bersepeda dengan jarak yang cukup jauh sebesar 8 hingga 15 km setiap harinya. Selanjutnya, istirahat. Jika Anda sudah melakukan olahraga, disarankan Anda mengonsumsi gizi nutrisi baik maka saatnya Anda. Selanjutnya yaitu berjalan. Berjalan adalah salah satu olahraga sederhana yang kaya akan manfaat. Hanya berdominalkan waktu saja, Anda juga bisa melakukan olahraga ini. Terasa manfaatnya. Jika olahraga jalan kaki ini dapat Anda lakukan secara rutin, manfaat berjalan tidak hanya dapat meningkatkan stamina, tapi juga dapat membuat peredaran darah lancar, mengurangi stres akibat aktivitas dan kerja sehari-hari. Yang ke-10, berlari di tangga. Latihan sederhana ini dapat dilakukan jika sedang malas untuk keluar rumah. Latihan ini bermanfaat, tetapi masih banyak orang melupakan aktivitas ini. Selain dapat meningkatkan stamina, ini juga dapat menahan daya tahan tubuh Anda. Aktivitas berlari di tangga juga dapat memperkuat otot kaki, seperti kegiatan berjalan, berlari di tangga juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Yang ke-11, angkat beban.
Masih banyak orang berpikiran bahwa angkat beban adalah olahraga yang khususnya bagi atlet angkat besi atau pegulat. Padahal orang angkat beban juga bermanfaat bagi setiap orang yang melakukannya. Angkat beban tidak hanya meningkatkan kekuatan otot, akan tapi juga meningkatkan stamina, daya tahan tubuh. Selanjutnya akan menjelaskan tentang metode latihan daya tahan tubuh. Yang pertama yaitu metode durasi. Menjadi 3 bagian. Yang pertama metode durasi, di mana latihan berdurasi 30 sampai antara 30 sampai 3 jam dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kedua, metode alternatif, di mana bentuk latihan biasanya digunakan variasi jarak, misalkan dari lari 500 meter dan intensitas dengan lalu berganti ke 300 meter dengan intensitas tinggi. Lanjut yang kedua tentang metode interval. Metode interval, melakukan metode ini tentu kita perlu waktu maksimal dalam menempuh jarak. Contohnya, seorang pelari memiliki waktu maksimal 400 meter dengan waktu 60 detik. Dengan mengetahui hasil maksimal, seorang pelari tersebut dapat memutuskan pula intensitas atau tingkat kesulitan atau waktu akan dijalankan ketika latihan. Metode interval terbagi menjadi 2, yaitu extensive interval dan intensive interval. Extensive interval adalah volume latihan metode ini besar dan intensitasnya latihan rendah, berkisar 60 sampai 80% dari hasil maksimal. Intensif interval itu intensitas latihan berskala 80 sampai 130% dari hasil maksimal. Selanjutnya metode repetisi adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan atau direncanakan. Yang keempat, metode kompetisi dan kontrol. Dilakukan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi.